dan juga Ibu Nadia Alata selaku pembicara serta Mas Alamsyah Kotohanza selaku moderator atas diskusi panel yang menarik mengenai digital consumption trend in the pandemic era. Nah, kita akan masuki sesi berikutnya, di mana pada sesi ini akan membahas mengenai reimagining revenue management in a COVID-19 world, yang akan dimoderatori oleh Deputy Knowledge Management dari Komunitas Data Science Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber, silahkan saja langsung mengakses link Slido yang telah kami berikan pada kolom chat. Langsung saja kepada Mbak Dita Amalia selaku moderator, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Anissa Larasati yang sudah mempersilahkan saya untuk menjadi moderator pada sesi ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, data entusias. Nah, di kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya, Dita Amalia, yang akan memandu sesi Concert Past and Future Trends about Reimagining Revenue Management in a COVID-19 World bersama narasumber kita, Mas Febriandi Rahmatullah. Baik, terima kasih kepada audiens kita, beribu-ribu audiens kita ya yang sekarang sedang menonton di YouTube, yang masih antusias sejak pagi hingga sekarang mengikuti seluruh rangkaian acara Data Science Weekend. For your information, Data Science Weekend ini merupakan acara terbesar Data Science Indonesia yang saat ini digelar dengan tema Rebalancing the Power. Acara ini diharapkan bisa membuka perspektif baru bagi kita, data practitioner, mengenai dunia data yang ada saat ini dan di masa depan untuk membuka wawasan serta mempersiapkan kita untuk menangani tantangan yang ada di masa depan, terutama selama pandemi ini ya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sponsor kita, Microsoft, Esri, Data Academy, Jabar Digital Service, dan IKRA yang telah berbaik hati untuk mensponsori acara kita. Juga community partner kita, AI for Impact, Vmagic, Jakarta Mission Learning, Our Ladies, dan Data Science Center UI yang sudah membantu kita untuk mempublikasikan acara, dan tak lupa media partner kita, Deeptech dan Lokadata, yang sudah memberikan publikasi di banyak tempat untuk acara besar ini. Sebelum memasuki sesi konser, mungkin saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya pembicara kita pada sesi ini, yaitu Mas Febriandi Rahmatullah. Mas Febriandi Rahmatullah ini merupakan Head of Data and Analytics di Astra International Indonesia. Beliau merupakan data praktisi yang sudah memulai karirnya sejak tahun 2006 di bidang data, dengan berbagai field background yang cukup beraneka ragam ya Mas ya. Sebelum memulai karirnya saat ini, beliau merupakan Head of B2B Planning and Strategy di Vodafone Qatar, Senior Management Revenue Management di Excel Axiata, dan Manager Customer Experience di Etisalat Mobili Saudi Arabia. Wow, ini lintas sektor dan lintas negara juga ya, background pekerjaannya. Baik, mungkin banyak sekali audiens kita di sana yang sudah tidak sabar nih dengan pemaparannya Mas Febri. Nah, oleh karena itu, izinkan saya untuk menyapa Mas Febri terlebih dahulu ya. Halo Mas Febri. Halo. Senang banget bisa ngobrol siang ini. Iya, saya juga senang banget Mas dapat kesempatan untuk diskusi dengan Mas Febri. Bagaimana kabarnya Mas di sana? Alhamdulillah baik. Masih work from home ya Mas ya, karena pandemi ini? Ya, kita masih 50-50. Ada tim A sama tim B, jadi seminggu-seminggu. Oke, baik. Jadi semuanya masih dalam tahap adaptasi ya Mas ya? Ya. Baik, mungkin tanpa perlu kita tunda-tunda lagi ya semuanya, karena semuanya pasti udah menanti-nanti. Kepada Mas Febri, saya persilakan untuk pemaparannya. Oke, semoga suara saya bisa terdengar dengan baik ya untuk teman-teman yang ada di control room, juga di partisipan. Ya,
Mungkin saya akan mulai dari diri saya sendiri dulu ya. Saya sendiri tadi udah dijelasin ya, background saya sebetulnya di statistik. Saya sempat kuliah di statistik S1 S2, terus awal karir saya terkait data ya, sebagai statistician. Tapi memang belakangan ini sebelum kembali jadi pegang data, saya beberapa tempat ngurusin sesuatu di luar data ya, tapi masih terkait dengan data lah, ngurusin customer value management, ngurusin apalagi ya, customer experience, dan yang terakhir hampir 4 tahun saya 4 tahun lebih lah saya ngurusin business planning and strategi, ngurusin sales juga jadi saya punya perspektif yang agak berbeda mungkin ya dibandingin teman-teman yang lain terkait data, karena saya pernah jadi data scientist atau statistician, tapi saya juga lebih lama jadi pengguna data gitu ya, di sisi eksekusi sama implementasi. Nah, saya nggak bakalan ngobrolin banyak tentang technicality ya. Teman-teman udah 2 minggu, saya lihat workshopnya, saya sempat ngikutin juga beberapa workshopnya, itu sangat inilah hardcore lah gitu ya, belajar data engineering, modeling, dan lain sebagainya. Buku-bukunya udah banyak gitu ya. Jadi saya nggak akan ngomongin tentang itu. Mungkin next slide please. Saya juga nggak akan ngomongin tentang, saya bukan epidemiologi ya, bukan epidemiolog, jadi saya bukan biostatistician. Jadi saya nggak bakal nge-share tentang kapan COVID ini akan berakhir. Saya juga bukan ahli strategi manajemen, jadi saya juga nggak bakalan ngasih tahu gimana cara navigate bisnis saat COVID-19. Cuman saya punya ketertarikan di sisi customers, di sisi komersial dan kaitannya dengan data gitu ya. Jadi saya di saat ini akan coba stimulate stimulate and criticize cara kita berpikir tentang konsumen di sisi data, terus berdiskusi tentang framework revenue management sama analytics di sisi implementasi, bukan di sisi teori. Dan yang ketiga ngobrolin tentang mungkin nggak sih kita punya pandangan yang lain gitu ya dibandingin pandangan yang normal-normal aja gitu tentang data, customer, dan revenue management itu sendiri gitu di saat sekarang. Itu mungkin yang mau saya sampaikan ya, kurang lebih 30 menit ke depan. Next. Ya, nah, saya waktu dihubungin sama teman-teman di panitia ya, Mas nanti kita ngomongin revenue management gitu ya, reimagining revenue management saat COVID-19. Waduh, saya bilang revenue management ini panjang banget nih kalau diceritain gitu, kaitannya kemana-mana dan topiknya bisa lebar banget bahasannya. Karena yang saya tahu, bisa jadi saya salah ya, karena saya bukan orang teoritis atau bisa jadi ini berseberangan dengan apa yang ada di buku ya. Yang saya tahu dan saya pernah alami, saya rasakan, revenue management itu adalah serangkaian pendekatan gitu ya untuk memahami konsumen sampai ke level yang sangat mikro, buat kita bisa optimize produk atau service yang tujuan utamanya adalah maximizing customer value itu sendiri gitu ya. Customer value ini bisa jadi biar konsumennya stay lebih lama, biar konsumennya nyaman sama kita, atau bisa spend lebih banyak sama kita. Gitu. Dan ini checkpoint-nya banyak banget gitu, bisa sampai 4 atau 5 ya. Saya coba summarize jadi 5, ada customers, ada performance, ada portfolio, sama proses gitu ya. Dan yang bakal saya gali lebih jauh, lebih ke sisi customer-nya gitu. Karena ini yang lebih menarik menurut saya sebagai seorang data scientist ya. Pola pikirnya lebih menarik untuk melihat customer dibandingin hasil akhirnya nantinya. Hasil akhirnya penting sih, kayak misalkan performance gitu ya. Sebagai seorang data scientist atau statistician harus bisa ngukur gitu ya. Ukur apa dan kenapa terhadap target misalkan. Biar tujuannya berakselerasi bisnisnya. Terus harus bisa mengidentifikasi sebenarnya apa sih driver sama levers-nya untuk sesuatu bisa berjalan di dalam bisnis. Harus ngerti juga sebenarnya bisnis modelnya itu mempercepat sesuatu atau memperlambat sesuatu. Harus ngerti juga aliran konsumennya gitu ya. Orang itu datang langsung beli atau datang lewat orang lain baru beli atau tiba-tiba direkomendasiin sama orang lain. Harus tahu portfolio manajemen juga, produk-produknya apa yang dijual, kategorinya apa, misalkan ada yang MVP, ada yang racing stars, ada yang harus diperbaikin, ada yang harus di-kill gitu ya. Terus harus ngerti juga analisis sama action yang related itu apa, dan ngerti kompetitor lagi ngapain gitu. Dan terakhir proses sih, prosesnya.
Kalau semuanya udah dijalanin, strateginya mau ngeksekusi gimana, prinsipalnya apa, sama cycle-nya apa. Let's forget about performance, portfolio, sama proses ya, karena itu agak di ujung. Saya mau ngomongin tentang sesuatu yang lebih fundamental, yang lebih kritikal di sisi seorang data scientist, yaitu memahami konsumen itu secara utuh gitu. Nah, waktu kita ngomongin tentang customers, ada 4 hal yang penting. Bisa jadi lebih dari 4 hal ya. Cuman saya mau nyampein di sini menurut saya ada 4 critical things yang harus diobrolin. Yang pertama, siklus hidup konsumen itu sendiri. Yang kedua, kita harus tahu gimana sih konsumen kok bisa sampai milih kita gitu ya. Yang ketiga, kalau udah sampai milih kita atau belum sampai milih kita, apa sih yang harus kita komunikasiin? Terus kalau udah ada interaksi, gimana caranya biar convert dia pilih kita gitu. Itu sih yang mau saya sampaikan beberapa saat ke depan. Next. Nah, kalau ngomongin tentang konsumen ya, tadi kan ada 4 hal tuh. Tadi udah ngomongin key ingredients ada 4. Cuman saya nggak mau ngomongin yang 3 di ujung gitu ya, karena itu sebenarnya impact dari kita ngapa-ngapain sama konsumen gitu. Nah, kalau ngomongin tentang konsumen, gue lebih suka mundur ya 1 langkah dan kita lihat sebenarnya kenapa sih kita punya bisnis, perusahaan menjalankan bisnis gitu ya. Ya, kalau kita rujuk lagi ya ke beberapa quote ya, waktu orang bikin bisnis tuh ya pengen create sama keep customers gitu. Kenapa saya garis bawahin yang keep? Ini kadang lupa nih, karena suatu unit dikasih target buat create customer, biasanya tujuannya ya create customer terus. Lupa kalau keep customer juga penting gitu. Dan kita harus yang kedua nih, people don't want quarter inch drill, tapi mereka pengen quarter inch holes gitu. Kadang kita lupa gitu ya, menempatkan diri di sisi konsumen dan ngerti apa sih kemauan konsumen. Jadi understanding customer itu first thing first kayak gitu. Kenapa saya mau bahas blok yang pertama aja. Next. Oke. Nah, kalau kita ngomongin konsumen ya, hal pertama yang biasanya saya obrolin sebelum mulai project data analysis, project data science dan lain sebagainya, we can roll lot of things ya in the end of time gitu. Bisa punya pendekatan yang banyak, bisa punya teknologi yang banyak untuk diimplementasi. Tapi first thing first yang harus dimengerti itu sebenarnya gimana sih konsumen itu berinteraksi sama kita gitu sebagai bisnis gitu. Terus setelah tahu apa sih tahapannya yang dilalui konsumen berinteraksi sama kita, sebenarnya data apa aja sih yang penting yang tercapture dan data apa aja yang penting tapi belum ke-capture. Dan yang paling penting, within cycle yang tadi, kita harus lihat sebenarnya di situasi yang sekarang itu apa sih yang sebaiknya kita kerjain gitu. Itu yang paling penting. Saya coba oversimplify ya. Saya coba sederhanain yang sangat sederhanain. Teman-teman bisa cari reference ya. Google punya reference sendiri, McKinsey punya reference sendiri, yang lain punya reference sendiri yang customer loop sama grafiknya itu sangat ribet gitu ya. Mulai dari tertarik, membeli, terus mencoba, terus masuk ke customer service, terus dia thinking buat beli lagi sebagai feedback loop atau enggak. Tapi let's forget about those complicated things. Saya coba mau lihat lebih broad, mundur beberapa langkah ke belakang. Kalau konsumen mau berinteraksi sama kita, saya simplify jadi 3 tahap. Yang pertama, tahapannya ada tahapan saat konsumen itu diakuisisi. Tahapan kedua, kalau udah diakuisisi, kita ngapa-ngapain sama konsumen gitu ya. Habis ngapa-ngapain konsumennya terakuisisi, ada tahapan terakhir konsumen bikin decision buat lanjut buat pakai produk kita atau service kita atau enggak, which is retention di situ. Nah, kalau kita secara garis besar ngomongin 3 tahapan ini yang berinteraksi sama konsumen, terus kita udah mikirin apa aja data yang udah ditangkap dan penting, data apa aja yang belum ketangkep tapi penting, yang harus di-generate nantinya sama teman-teman data engineer, sama teman-teman IT, kita harus mikirin nih secara strategis dan secara komersial ya. Dengan keadaan kayak sekarang, COVID lah misalkan ya, atau apapun itu nanti, misalkan ada hal yang mengganggu sama dengan kayak COVID gitu sih. Dari 3 tahapan ini, tahapan mana sih yang mungkin terganggu? Gitu. Tahapan mana yang mungkin terganggu? Secara garis besar, kalau kita lihat ya, sekarang tahapan yang pertama yang paling banyak terganggu.
orang-orang mulai susah jualan, orang-orang mulai susah cari konsumen baru, konsumen nahan pengeluarannya atau lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang gitu ya. Nah, dari situ kita harus punya pemikiran gitu. Kalau tahapan pertama yang terganggu, misalkan akuisisi yang terganggu, apakah make sense buat kita minta konsumen buat spend lebih banyak, atau lebih make sense buat kita tetap punya engagement sama konsumen biar mereka tetap memilih kita gitu. Itu yang harus kita pikirin ya. Jadi ngertiin dulu pola interaksinya, cek datanya ada apa enggak. Kalau nggak ada bisa dibikin ada atau gimana. Terus yang ketiga, pikirin juga dari cycle yang ada itu cycle mana yang terganggu dan mana yang lebih make sense buat kita. Terus minta konsumen buat beli barang kita atau kita coba tetap stay in touch aja retain customer-nya dan make sure dia tetap pilih kita. Itu pertanyaan terbuka ya. Cuman kalau buat saya di keadaan seperti sekarang ya, akuisisi terganggu. Yang paling make sense buat saya adalah tetap engage sama customer dan make sure orang-orang yang loyal nggak pergi ninggalin kita. Itu yang buat saya masuk akal. Kalau coba saya reimagining what happened right now. Next, please. Nah ini saya mulai lebih masuk lebih dalam ya. Waktu kita udah mulai mikirin tahapan mana yang terganggu, terus kita udah mulai mikirin mana yang lebih make sense buat dikerjain sama konsumen. Biasanya kalau kita punya normal view gitu ya, kita pengen konsumen itu buang duit lebih banyak sama kita, terus tetap sama kita, stay sama kita gitu, tenure-nya nambah, umurnya nambah, terus habis itu spend-nya lebih banyak. Makanya kalau kita bikin simple 2x2 diagram gitu ya, kuadran, di bawahnya itu yang sebelah kiri atas ada value, di atasnya ada tenure, ya. Bisnis secara simpel pengennya konsumen itu ada di pojok kanan atas, which is dia stay lebih lama sama kita dan spend lebih banyak sama kita gitu. Tapi apakah hal ini masih make sense gitu buat kita kerjakan gitu di saat-saat COVID seperti ini atau di saat-saat nanti ada disrupsi lainnya gitu ya, seperti COVID gitu ya. Atau mungkin kita bisa berpikir hal yang baru gitu ya. Bisa jadi kita harus berpikir hal yang baru gitu. Dan saya coba propose gitu ya, gimana kalau kita rubah cara pandang kita terhadap customer dengan matriks yang berbeda nantinya. Mungkin sekarang bukan saat yang tepat nge-push customer buat stay lebih lama sama kita dan spend lebih banyak sama kita. Mungkin sekarang lebih make sense kalau kita mikirin konsumen itu sendiri gitu, berempati sama konsumen itu sendiri. Ada konsumen yang tingkat risikonya tinggi, misalkan kita ngomongin COVID lah ya, ada konsumen tingkat risikonya tinggi, bisa jadi dia tinggal di daerah yang zona hitam gitu ya, yang risikonya tinggi itu. Ada yang konsumen yang tingkat risikonya rendah, yang tinggal di zona hijau. Misalkan di luar Pulau Jawa, ada yang di dalam Pulau Jawa. Dan ada konsumen yang benar-benar terganggu ya, tingkat perekonomiannya, karena dia memang mendapatkan pendapatan kalau dia keluar rumah aja gitu. Dia seorang pengusaha UMKM dan lain sebagainya. Ada konsumen juga yang behavioral shifting-nya itu nggak terganggu gara-gara COVID. Karena memang dia punya gaji tetap, karena dia memang dibayar apapun yang terjadi dan lain sebagainya. Nah, gimana kalau kita pikirin matriks yang berbeda instead of value and tenure? Coba kita pikirin ada konsumen yang sebenarnya dalam COVID ini sendiri ada yang perilakunya ada yang behavioralnya tetap nggak berubah. Dan ada yang tingkat risikonya juga rendah gitu. Tingkat risiko di sini bisa jadi dia ada di daerah merah atau hitam dan ada di daerah hijau atau orange, atau bisa jadi juga ada yang umurnya sangat tua gitu ya, dia sangat berisiko, dan ada yang umurnya agak muda gitu ya. Bisa jadi apapun itu tingkat risiko. Dan bisa jadi ada orang yang COVID ini nggak terganggu gitu behaviornya, atau malah untuk sektor-sektor tertentu orang-orang ini malah dapat pendapatan lebih banyak gitu. Makanya instead of kita nge-push konsumen ke pojok kanan atas, kita rubah matriksnya, kita cek bisa jadi kita push konsumen ke pojok kiri bawah.
Dan ini yang saya bilang, maybe we need to think about alternative view dalam kita memanage customer. Nanti kalau udah ketahuan gitu kita mau push ke mana konsumennya, baru kita bisa split. Di sebelah kanan itu split lah. Nanti teman-teman yang data scientist jago-jago lah, mau pakai clustering, k-means, apapun segala macam itu yang canggih-canggih itu bisa dikerjain gitu ya. Cuman saya mau ngasih fundamental thinking dulu. Yang pertama, waktu kita udah tahu siklus hidupnya ada yang terganggu, kita pikirin apa yang masuk akal. Terus yang kedua, waktu kita tahu kita nggak bisa lagi nge-push konsumen buat stay lebih lama dan spend lebih banyak, mungkin kita harus cari hal-hal yang baru untuk memanage customer ini. Salah satunya adalah ngelihat konsumen yang perubahan perilakunya yang nggak terlalu besar dan resikonya lebih rendah. Bisa jadi itu. Next. Nah, selanjutnya setelah kita udah tahu cycle-nya yang berubah yang mana di lifetime yang udah kita definisikan gitu ya. Terus kita udah yakin gitu lah ya mau merubah cara kita untuk memanage customer. Langkah selanjutnya lebih ke mikirin sih sebenarnya kita mau ngerjain ini sebagai langkah yang kolaboratif dengan unit-unit terkait, misalkan sama sales, sama marketing, sama customer service, atau kita mau strict gitu ya, kita mau datang dari angle-nya technical gitu ya. Tahapannya banyak ya, mulai dari kita ngecek informasi. Tadi yang udah kita obrolin di depan. Kalau kita udah tahu cycle konsumennya, tahu datanya yang ke-capture apa, kita harus cek matriks yang masuk akal apa. Terus yang kedua, kalau kita mikirin kolaboratif and konsensus, kita harus discuss sebenarnya sama teman-teman di sales, marketing, customer service, apa sih sebenarnya dua variabel atau variabel berapapun variabel itu yang mau kita pilih sebagai observasi ya. Biasanya nggak banyak-banyak sih kalau di awal gitu ya, misalkan dua gitu. Apakah resiko dan behavioral shift atau yang lainnya? Bisa jadi yang lainnya. Karena kita harus agree gitu ya secara bisnis apa yang mau dikerjain. Kalau udah kepilih, kita harus tahu juga sebenarnya threshold-nya itu berapa. Yang dibilang high sama low itu berapa gitu ya. Kita bisa ngobrol sama teman-teman sales, marketing, sama customer service. Tapi biasanya data scientist ini jago-jago nih. Kita ngelihat datanya, kita ngelihat distribusinya. Oh, ternyata kalau dari persental distribution segini, ya threshold-nya harusnya segini gitu. Terus kita pilih yang kita setujuin blok yang mana yang mau dipilih, dan kita cek juga sebenarnya blok yang kita pilih itu jumlah konsumennya banyak apa enggak gitu ya. Kalau jumlah konsumennya cuma dikit banget ya bisnis nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu ya. Nah sekarang diskusinya adalah pendekatan ini mau kolaboratif konsensus apa technical driven. Bisa jadi dua-duanya. Cuman kalau dari sisi saya, karena in the end of time, apapun yang kita kerjakan sebagai seorang data scientist, sebagai seorang statistician, sebagai seorang mathematician, apapun itulah ya namanya, ujung-ujungnya yang bakal eksekusi, yang bakal bikin change management itu adalah teman-teman komersial. Jadi sebaiknya pemilihan ini, threshold, pemilihan variabel dan lain sebagainya didiskusikan dan disetujui gitu ya, dengan cara kolaboratif dan konsensus. Meskipun sebagai seorang data scientist atau statistician, kita harus punya posisi berdasarkan data temuannya adalah sebagai ini. Jadi gimana menurut bisnis gitu? Itu salah satu masukan dari saya atau perspektif dari saya. Bisa jadi salah, cuman in the end of time menurut saya apapun yang kita hasilkan akan dieksekusi oleh commercial team dan sebaiknya apapun yang kita kerjakan itu didiskusikan dulu dengan commercial team. Next. Nah, sekarang kalau udah tadi dikerjain ya, misalkan aliran datanya sama interaksinya udah ketahuan mana yang terganggu, udah ketahuan mau digimanain, terus udah setuju gitu ya, kita nggak bisa lagi nih nge-push konsumen buat beli lebih banyak dan stay lebih lama, karena konsumen pun nahan pengeluarannya dan banyak pilihan yang lain juga di pasaran gitu ya. Ya. Dan udah diobrolin juga sama teman-teman komersial gitu ya. Oke, approach-nya sekarang begini. Dan udah disetujuin juga kira-kira kita bakal attack yang ini duluan gitu. Pojok kiri duluan. Yang resikonya lebih rendah dan perubahan perilakunya juga relatif lebih rendah. Nah, selanjutnya
pekerjaan data scientist lebih dominan. Kenapa? Karena kita nggak bisa memberikan komunikasi, memberikan penawaran yang uniform gitu untuk semua orang. Konsumen itu punya keperluan sendiri-sendiri, punya karakteristik sendiri-sendiri gitu ya. Makanya di sini peran data scientist diperlukan. Setelah itu udah disetujuin, biasanya kita mulai split tuh, konsumen itu mau sedetail apa cacahannya gitu ya. Ini saya cuma contohin aja sih. Kalau kita misalkan di low behavioral shift sama low risk ini kita mau pecah jadi 3, ada yang silver, gold, sama platinum berdasarkan spendingnya. Bisa jadi di dalamnya konsumen-konsumen itu ada 3 cluster atau 3 segmen juga. Ada konsumen yang silver dan aktif gitu ya, kotak-kotakan, sering berkomunikasi. Ada yang dormant, ada yang kadang-kadang lah komunikasi sama kontaknya. Ada yang sleep, sama sekali dia dikasih promo, dikasih SMS, dikasih email, dikasih apapun gitu nggak respon gitu ya. Nah, ini nanti jadi key point-nya sebagai seorang data scientist buat ngasih tahu sebenarnya within your segment kita punya micro segmentnya seperti ini, what do you think gitu ya. Dan pendekatannya banyak gitu ya. Teman-teman udah ada workshop maraton dari beberapa hari yang lalu dan diskusi ya yang sangat teknikal mengenai ini. Dan saya yakin lah teman-teman lebih tahu gimana nyacah konsumen, gimana cara bikin clustering, gimana cara bikin segmentasi, bukan dalam macro level tapi dalam micro level. Jadi which block yang bakal kita attack, how granular will view sama attack customer-nya. Karena nggak mungkin kita touch semua ya. Nanti saya diskusi di belakang. Walaupun duit kita banyak, resource kita tidak terbatas gitu ya. Misalkan kita punya 300 juta konsumen, bisa aja kan kita uangnya banyak gitu ya, resource-nya nggak terbatas, tapi nggak make sense gitu buat ngontak semua konsumen itu. Nggak make sense juga buat ngasih satu hal buat semua konsumen. Next. Nah, selanjutnya ini juga bagian dari tim data science ya, pekerjaan data science. Tadi kita udah ngobrolin dari mulai ngecek flow, ngelihat data yang tercapture nggak tercapture, terus agree buat merubah cara pandang buat memanage customer, ngobrol sama komersial dan ngecek distribusi data buat agree sama threshold in macro segment. Terus kita udah deep dive juga, milih blok yang mana dan bikin micro segment, clustering, and so on so forth gitu ya. Langkah selanjutnya adalah kita harus punya langkah yang sangat halus lah ya sama konsumen buat nge-maintain dan convert konsumen itu sendiri. Salah satunya adalah kita harus setuju juga sih, grand strateginya sebenarnya apa. Kalau tadi udah kita pilih itu blok yang mana yang bakal kita touch duluan, kita harus tahu grand strateginya. Misalkan di sini saya contohin ya, ini contoh bisa jadi salah ya karena case by case ini. Kita punya grand strategi kalau orang-orang yang silver ya kita inform aja, yang gold kita kasih introduction untuk produk-produk yang baru, yang platinum ini kita convert, kita coba untuk convert. Dan ini pekerjaannya teman-teman data scientist juga buat ngedesain eksperimen, terus ngecek hasil-hasil prediksi yang udah dibikin sebelumnya, kayak misalkan, kalau kita mau coba convert yang platinum, jangan sampai kita nge-touch orang-orang yang high probability to churn, hasil skor neural network atau apapun itu sebelumnya gitu ya, kita exclude dulu. Terus ngecek pas lagi bikin treatment semuanya nggak ada yang overlap, terus ngobrol sama orang-orang marketing sama communication, pas lagi ngetes itu bahasanya sangat kontekstual. Terus yang lainnya ngikutin A/B testing normal prosedur lah. Teman-teman tahu lebih detail. Tapi yang mau saya sampaikan satu lagi, kadang kita lupa gitu ya. Kita selalu terkesima dengan data-data yang sangat besar gitu ya. Data-data yang volumenya besar, terus komputasi yang sangat berat gitu ya. Terus desain eksperimen dan eksekusi eksperimen yang sangat rigid gitu ya. Cuman saya kasih note di sini ya, kita harus ngecek juga sebetulnya data-data yang kecil gitu ya. Data-data yang kecil ini sangat menarik dan sangat mendukung sebagai follow up action dari hasil eksperimental.
desain gitu. Data-data yang kecil ini as simple as data riset, follow up ke customers. Karena kadang dengan data-data yang besar, dengan pendekatan-pendekatan yang sangat teknis, kita lupa gitu. Kita lupa soft side dari customers. Kita nggak bisa meng-capture motivasi konsumen, nggak bisa kita meng-capture intention konsumen. Dan ini satu-satunya caranya gimana? Satu-satunya cara ya kita bikin research-nya yang sangat segmented terhadap hasil eksperimen kita gitu. Dan ini penting ya, karena saya selalu mikir kalau kita ngelihat data sebagai data yang ada dan tercapture di database aja, itu kayak kita pakai kacamata yang dicat, dan kacamata yang dicat itu dikasih satu lubang pakai jarum gitu ya, dan dipaksa buat ngelihat keluar gitu ya. Jadi setelah kita melakukan beberapa pendekatan yang sangat canggih dan terstruktur, jangan lupa ngecek data yang kecil-kecil. Kadang kita dapat jawaban yang menarik di sisi motivasi, intensi, dan lain sebagainya, soft side dari konsumen itu sendiri. Jadi please also check small data. Gitu. Next. Nah, oke. Ini agak berantakan, sorry. Jadi saya mau cuma nyampein satu quote sih. Sorry kalau di sini agak berantakan ya. Yang intinya adalah Steve ini ahli behavioral marketing dan communication ya. Jadi dia bilang sebenarnya nggak ada cara yang universal yang bisa kita implementasikan untuk attract customers gitu ya. Semua effort itu harus tailored ya, according dynamics dari lokal sendiri dan according dari customers behavior yang memang punya tendensi untuk pengen berubah gitu ya. Nah, untuk bisa bikin tailored sama untuk bisa ngecek dynamics yang ada di konsumen dan ngecek juga mana sih konsumen yang punya tendensi willing to change gitu ya behaviornya. Ya kita harus tadi melakukan beberapa hal secara terstruktur itu. Dari mulai ngelihat flow, mana yang terganggu, merubah pola pikir, terus agree ngomong sama konsumen, ngedesain eksperimen, bikin small very granular clustering, terus bikin desain eksperimen sampai ngecek small data yang tadi saya lihat, yang saya tadi sampaikan. Oke, next. Mungkin ada tinggal 2 slide, 3 slide lagi ya. Nah, mengenai tadi yang pernyataan saya tadi ya, yang saya bilang make sense nggak sih sebenarnya kalau kita punya very unlimited resource gitu ya. Misalkan saya punya 300 juta konsumen, terus saya punya budget marketing dan sales yang sangat tidak terbatas gitu ya. Itu buat kita ngontak semua konsumen gitu yang ada di database kita. Minta mereka in touch sama kita. Itu make sense nggak sih? Ini saya ini bukan hitungan saya, teman-teman bisa cek di bukunya gitu. Saya sebutin di sini algoritmik marketing. Ternyata kontak semua customer base itu nggak make sense gitu ya. Karena memang tadi yang saya ceritain, nggak semua konsumen itu willing to interact sama kita. Yang kedua, nggak semua konsumen itu make sense buat dikasih treatment dengan cara yang seragam. Dan tadi hasil quote yang sebelumnya itu kita harus ngecek dynamic customer-nya itu sendiri dan ngecek behavior-nya customer sendiri yang punya tendensi memang mau berubah gitu ya. Mau kita intercept dan mungkin kita intercept untuk melakukan perubahan gitu. Dan itu perlu cara yang terstruktur dan disiplin buat ngerjain itu. Jadi meskipun kita punya uang yang tidak terbatas, dari sisi ROI itu nggak make sense buat kita ngontak 100% population. Karena malah ROI-nya jadi negatif gitu. Kita buang effort yang banyak. Ngontak konsumen kan ada duitnya gitu ya. Dan nggak semua konsumen mau berinteraksi sama kita. Kalau nggak mau berinteraksi sama semua konsumen nggak mau berinteraksi sama kita, apalagi mereka mau kita convert, mau kita intercept gitu. Jadi itu yang saya mau sampaikan gitu. Meskipun kita punya unlimited campaign budget, kita nggak mungkin ngetas semua konsumen. Kita harus melakukan tahapan-tahapan yang terstruktur
data driven dan sangat smart gitu ya buat berinteraksi dengan konsumen. Next. Ya, selanjutnya gitu ya. Setelah semua tadi kita kerjain ya, mulai dari kita ngerti lah ya, ada 4 key ingredients dari revenue management. Hal yang paling utama yang kita harus mulai dari konsumennya. Kalau kita ngomongin konsumen, kita harus tahu cycle interaction-nya kayak gimana, mana yang ke distract. Bisa jadi pola pikir kita harus berubah gitu ya, gara-gara ada COVID ataupun apapun itu nantinya gitu yang sangat merubah kehidupan kita secara dramatis. Terus kita harus mulai ngerancang sesuatu yang berbeda, slice and dice in very granular level dengan teknik-teknik data yang ada, dan kita perlu cek juga data-data kecil gitu ya, mengenai intention, mengenai motif gitu ya, dan lain sebagainya untuk sebagai follow up. Langkah selanjutnya adalah kita harus mulai operationalize experimentation itu sendiri. Prinsipnya adalah kita mulai dengan sampel data yang sangat kecil, dan kita harus embrace gitu ya mengenai start small, fail fast. Semua orang boleh punya ide, semua orang boleh punya ide, semua orang boleh idenya dites, dan kalau idenya yang dites itu bagus, ya bisa kita amplify. Terus kalau udah ketahuan idenya dalam small scale itu bagus, harusnya kita bisa ngedeploy ide itu dengan skala yang lebih besar, dengan struktur yang lebih baik gitu ya. Nah, ini contoh sebelah kiri, ini contoh mengenai cara kita untuk experimentation di sisi sampling sama populasi. Di sebelah kanan ini kalau konsep lah ya, kalau kita udah mulai eksperimentasinya berhasil di dalam skala sampel, harusnya kita bisa automate semuanya dan make it at scale gitu. Ini sama juga teman-teman bisa cek ini di buku Algorithmic Marketing. Next. Nah, dua hal sebelum saya tutup ya. Ini tinggal ada 2 slide kalau nggak salah. Sekarang yang mau saya sampaikan adalah, do you think business should follow technicality or technicality should follow business? Yang kedua, do you think kita harus develop sesuatu dan menunjukkan kalau sesuatu itu benar gitu ya? Atau kita harus eksperimen, fail fast, dan amplify kalau memang itu successful. 2 hal ini saya rasa pendekatan yang sangat flip each and other sih ya. Bisa jadi kita condong ke salah satu di antaranya, atau kita cari jalan tengah gitu ya. Ini saya ambil quote dari 2 orang yang berbeda yang saya ikutin lah ya. Walaupun saya bukan seorang software engineer, tapi saya dulu pernah tertarik dengan hal yang sangat teknis gitu ya. Ada satu quote yang bilang kalau kita bikin program, bikin script itu ya kita harus punya struktur pemikiran yang sangat saklek gitu ya, matematis, terstruktur, dan kita harus buktiin gitu kalau itu adalah benar gitu. Kita adalah orang yang ngedrive itu gitu ya. Tapi ada juga nih yang punya pendapat hal ini bilang ya software ini natural science gitu ya. Kalau teman-teman mikir tentang software sekarang, semuanya tinggal googling Stack Overflow, terus nanti di browsing di internet, kodenya di-download, dites, terus buat problem baru, dimodify, divalidate, di-run gitu ya. Ya semua it's very natural gitu ya. Beda dengan mungkin waktu saya pegang komputer tahun 90-an sama sekarang gitu ya. Semuanya ada di internet gitu. Nah, ini menjadi salah satu perdebatan yang kadang dilematis gitu ya, waktu kita sebagai seorang data scientist, sebagai seorang yang lebih teknikal gitu ya, kita mikir apakah ini yang bisa cuman ini gitu ya, bisnis harusnya ngerti, atau kita harus ngertiin bisnis, technicality-nya baru ikutan gitu ya. Dan menurut saya lebih condong kalau kita harus yang tadi collaborative and consensus. Kita harus sebagai seorang data person, kita harus ngerti secara terstruktur kontekstualnya, hipotesisnya, business question-nya, expected output-nya, baru kita feedback technicality-nya apa yang memungkinkan sebagai jalan tengah, dan kita bertindak sebagai seseorang yang ya bisa aja salah gitu ya. Kita kan seorang yang sangat eksperimental banget gitu ya.
Dan yang paling penting itu ya, setelah eksperimennya berhasil, ini yang ada di note saya ya, eksperimennya berhasil, dan kita mau amplify gitu ya, mau kita bikin besar, yang paling penting itu adalah kita harus bisa mengkomunikasikan ide yang berhasil itu dari kepala kita dan ke kepala orang lain, dan ide itu harus diterima, dan harus terjadi change management di sisi bisnis gitu. Ini yang berat sebetulnya. Ya bikin yang tadi structure semuanya itu berat gitu ya. Setelah outputnya keluar berat juga gitu. Karena orang itu kan susah gitu ya kalau mau dirubah pola pikirnya, dirubah cara kerjanya, dan ini adalah satu tantangan juga gitu ya. Kolaboratif konsensus adalah salah satu jalan tengahnya. Data science mencoba mengerti bagaimana bisnis itu berjalan adalah jalan tengahnya, dan driving perubahan di sisi bisnis itu salah satu hasil akhir dari beberapa hal yang kita udah bahas sebelumnya. Itu penting banget. Next, last slide. Nah, ini sebagai penutup kali ya, saya coba kasih screenshot di sebelah kiri gitu. Di situ ada tulisan building culture of experimentation. It takes more than a good tools. It takes a complete change in attitude. Di notes ya. Saat semua yang udah kita kerjain itu berjalan, output eksperimentasinya berjalan, hasil eksperimen yang udah berhasil itu ada gitu, perubahan itu perlu terjadi. Cara berpikir, cara mengeksekusi itu perlu terjadi, dan itu sangat berat gitu ya. Nah, makanya di note saya paling sebelah kanan itu experimentation outcome, change management itu diperlukan saat kita amplify successful experimentation outcome. Dan ini salah satu hal yang berat yang mungkin perlu terbiasa juga kita sebagai seorang data scientist gitu, karena output yang kita keluarkan itu akan merubah cara orang berpikir, cara orang bekerja, atau bisnis menjalankan bisnisnya gitu. Sebagai penutup mungkin tadi udah saya bahas secara sekilas, kalau kita ngomongin revenue management itu broad banget ya. Ada sisi customer-nya, performance-nya, produk portfolio-nya, sama prosesnya. Cuma di sini saya ngomongin di sisi customer-nya aja, dan kita mungkin harus merubah cara pandang kita memanage customer. Dan bisa jadi ya, karena kita belum ngomongin performance, portfolio, sama proses, bisa jadi cara pandang kita buat assess performance produk portfolio sama proses juga harus berubah gitu ya. Tapi saya belum diskusi ini sih. Nah, di sisi konsumen sendiri, first thing first yang harus kita kerjain ya, kita harus ngertiin dulu sih sebenarnya interaksi konsumen itu sama bisnis kayak gimana. Dan kita cek ada nggak yang cycle konsumen itu saat berinteraksi yang sangat terganggu gitu ya. Ini penting banget. Terus selanjutnya kita harus reimagining apa yang mau kita lakukan sama konsumen. Dan yang selanjutnya systematic approach harus diperlukan, dijalankan gitu ya. Saat kita udah lakukan semuanya, harus disiplin, tetap in touch sama customer, tetap kita fokus sama segmen yang mau kita menangkan. Itu aja sih mungkin dari saya sharingnya siang ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Febri yang telah memaparkan materinya pada kesempatan kali ini. Ini menarik ya, Mas, ya, bahasan terkait dengan reimagining revenue management. Karena sesungguhnya revenue management itu kan sebuah approach data driven yang gunanya untuk memprediksi perilaku konsumen supaya kita bisa memaksimalkan revenue gitu di industri ini, gitu kan ya, Mas. Nah, ya. Menarik juga ketika dibahas terkait dengan customer life cycle. Ini saya sangat saya sangat terselenting gitu ya, Mas ya, dengan bagian how to empathize our customer gitu kan. Karena kalau misalkan di produk mungkin kita tahu terkait dengan design thinking, langkah pertama adalah kita harus tahu nih understanding our customer dulu. Kita harus paham apa sih customer pain yang dirasakan oleh customer kita kayak gitu. Oke, mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang saya sangat curious ingin saya tanyakan kepada Mas Febri ya. Terkait dengan susah ya. Iya, Mas. Baik. Nah, ini kan kalau misalnya kita berbicara terkait dengan bisnis, sebenarnya banyak industri yang melakukan shifting atau pivot
bisnis ya Mas ya, karena adanya pandemi ini gitu. Nah, ada beberapa industri yang kemarin saya juga sempat membaca, kalau misalnya ada beberapa industri yang berpotensi untuk menang di dalam mengambil market, dan ada juga industri-industri yang sektornya itu berpotensi untuk merugi gitu Mas. Nah, apa pandangan Mas Febrian nih terkait dengan ini, dan bagaimana sih cara mengatasinya kayak gitu? Apakah dengan melakukan pivoting di tengah pandemi ini yang serba tidak stabil merupakan langkah yang tepat? Ya, saya tadi coba udah go through materi saya ya. Ada quote yang paling penting di awal itu adalah kenapa sih bisnis itu ada. Bisnis itu ada karena kita mau generate konsumen dan kita mau mempertahankan konsumen. Let's think about it gitu ya. Kalau kita punya bisnis, apakah kita masih bisa create customer atau mempertahankan customer gitu. Kalau salah satunya terpenuhi, saya rasa kita masih punya bisnis ya. Kayak misalkan kalau kita nggak bisa generate new customer dalam waktu 1 tahun belakangan, dan kita masih punya konsumen yang mau kita retain ya, so we are still in the business gitu ya. At least tadi cara-cara yang saya tadi terapkan itu bisa dijalankan. Dan merubah pola pikir terhadap bisnis itu penting banget ya. Jadi ya pivoting di saat-saat seperti ini sangat penting. Kalau kita udah nggak bisa melakukan dua-duanya, kita udah nggak bisa nge-retain customer, udah nggak bisa generating customer, kita kayak ada di hutan belantara sebagai seorang pemburu, tapi di dalam hutan itu udah nggak ada hewan buruannya gitu ya. So what's the point? Ya, jadi gua rasa sih penting ya pivoting itu, dan materi yang gua sampaikan tadi juga perspektifnya adalah untuk bisnis yang mungkin saat ini terganggu cycle bisnisnya dan harus merubah pola pikirnya untuk memanage customer-nya biar bisa tetap survive. Dan selama tadi 2 checklist yang masih kita discuss itu masih terpenuhi, salah satunya harusnya we are still in the business. Tinggal gimana cara kita mau menjalankan bisnis. Cuman tetap ya kita harus pivot gitu ya. Meskipun kita still in the business, kita harus pivot gitu ya. Cara mendekati konsumen, cara memanage konsumen dan sebagainya harus pivot gitu. Harus flip kita konsumen view-nya terhadap bisnis ini. Itu sih mungkin jawaban gua. Oke, thank you Mas Febri. Terus saya ingin menanyakan juga nih Mas. Ini menarik juga sih terkait dengan strategi marketing ya, supaya kita tahu profil customer mana aja sih yang sebenarnya kita tuju untuk akuisisi maupun untuk retention customer kayak gitu. Nah, selama ini kita berbicara terkait dengan industri yang memang sudah ada gitu, company yang memang sudah ada. Nah, lantas bagaimana dengan company yang sedang memulai bisnisnya kayak gitu Mas? Terkait dengan strategi marketing ini, kalau saya baca di salah satu buku Blue Ocean karyanya Rini Morburn, kita harus memperhatikan market yang terdiri dari Blue Ocean dan Red Ocean gitu, yang mana Blue Ocean ini membuat bisnis baru dalam market dan Red Ocean membuat membuat market yang sudah banyak kompetitornya gitu Mas. Nah sebenarnya ada nggak sih pengaruh pandemi terhadap kondisi Blue Ocean dan Red Ocean ini, dan bagaimana strategi khusus untuk revenue manajemennya? Ya, ini pertanyaannya susah nih. Saya bukan ahli banget di marketing ya. Jadi dari sisi data analitik sendiri, apapun size bisnisnya gitu ya, mau dia yang baru mulai ataupun dia udah well established ya. Spirit for experimentation itu gue rasa sangat penting ya, apalagi buat perusahaan yang baru mulai gitu ya, dia punya bandwidth yang lebih besar untuk failed gitu ya, dan nothing tulus lah kalau memang failed, dan itu memang harus jadi spiritnya kita sebagai seorang data science plus marketer juga gitu ya, karena semua ide itu adalah baik kalau ide itu udah dicoba dalam lingkup yang sangat kecil. Jadi everyone can have idea. Semua boleh punya teori, semua boleh punya pendekatan mengenai gimana caranya bisnis harus tumbuh, gimana caranya marketing harus dilaksanakan.
as long as ide itu sudah dicoba dalam skala kecil dan sudah terbukti dalam skala kecil gitu ya. Jadi nggak ada lagi menurut gue sih teori yang sangat baku untuk hal itu. Both harus embrace spirit of start small sama fail fast. Termasuk di sisi marketing ya. Marketing is all about experimentation. Marketing is all about optimizing channel sama targeting customer in very micro level kayak gitu sekarang. Karena marketing sekarang sama marketing zaman dulu beda ya. Marketing zaman dulu kita bikin banner yang besar, terus kita kasih ATL gitu, offering, kita bikin promo-promo spanduk-spanduk di mana-mana gitu ya. Sekarang beda. Itu orang nggak keluar rumah, nggak ada yang ngeliat spanduk, nggak ada yang ngeliat banner. Semuanya pegang HP, semuanya pegang laptop atau connect ke internet, ya kita harus bisa memanfaatkan itu. Dan itu cuma bisa dikerjain sama orang-orang yang ngerti eksperimen, yang ngerti data, ngerti digital, sama ngerti marketing. Itu sih mungkin jawaban gua. Oke, thank you so much Mas buat jawabannya ya. Nah, jadi ini dari ribuan audiens tadi kita ada banyak pertanyaan nih Mas di Slido. Mungkin dari panitia bisa menampilkan beberapa pertanyaan saja khusus untuk sesi ini. Oke, baik, sudah muncul pertanyaannya dari Arifuddin Huda. Strategi selama pandemi COVID-19, apakah yang bersifat ad hoc atau menjadi strategi jangka panjang dalam memitigasi potensi pandemi lainnya di masa mendatang, Mas? Nah, ini pertanyaan menarik ya, karena kita sekarang sedang go through digital, di tengah transformasi digital, banyak industri yang mulai melakukan akselerasi ini, pun juga kita sedang akan menghadapi new normal, Mas. Nah, kira-kira bagaimana ini, Mas? Ya, kalau tadi kita lihat saya go through materi saya materi saya itu nggak menyampaikan nggak nge-note satupun mengenai COVID ya. Jadi it's very general, it's very makro gitu ya yang saya sampaikan. Karena yang saya pikirkan adalah disrupsi atau kejadian-kejadian gangguan seperti ini bisa jadi terjadi kapanpun gitu. Dan ini mungkin karena saya pernah tugas di luar Indonesia, kebetulan di daerah yang kadang dapat daerahnya yang red zone dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian yang mengerikan atau semua orang harus tinggal di dalam rumah itu nggak harus terjadi saat ada virus ya. Di beberapa tempat ya, kalau tempatnya tempat perang gitu ya, ya bisa jadi satu negara itu ada negara yang perangnya sangat sengit gitu ya, dan ada perangnya yang biasa aja, ada yang sangat damai gitu. Bisa jadi tadi yang saya sampaikan resiko itu ya resiko perang gitu ya, bukan cuma resiko COVID gitu. Jadi sebenarnya banyak resiko ya. Nah, bisa jadi banyak hal gitu. Bisa jadi banyak hal. Tapi yang mau saya sampaikan adalah kita harus sangat fleksibel, kita harus sangat customer centric gitu ya, buat ngelihat konsumen itu cycle hidupnya ada yang terganggu apa enggak. Dan kita harus sangat berempati gitu ya, nggak bisa memaksakan teori-teori yang baku untuk memanage customer. Kayaknya teori bakunya adalah konsumen itu harus stay lebih lama dan spend lebih banyak sama kita. Ya semua orang juga tahu kalau kayak gitu kan. Tapi kita harus empati lah, lihat keadaannya sekarang. Bisa jadi hal itu salah. Bisa jadi kita harus ngelihat resiko sama ngelihat perubahan behavior-nya gitu ya si customer itu di saat-saat sekarang. Dan hal ini buat saya sih valid untuk dikerjain saat ada disrupsi yang sangat mengganggu kehidupan konsumen. Salah satunya mungkin sekarang pandemi. Bisa jadi di tempat lain di luar Indonesia ada peperangan gitu ya. Bisa jadi ada kekacauan, kerusuhan gitu ya. Bisa jadi apapun itulah sangat mengganggu cycle konsumennya kehidupannya konsumen. Dan dalam jangka panjang, tadi kan saya garis bawahin ya. Berbisnis itu adalah kegiatan dua hal. Creating customer and retaining customer. Kalau kita nggak bisa creating customer, we need to do our best to retain our customer. Dan maintaining relation sama customer itu impact-nya bisa jadi lebih besar dibandingin saya udah baca beberapa paper dan saya juga ngerjain hal yang sama ya. Retaining customer itu impact-nya bisa jadi lebih besar dibandingin kegiatan kita buat nge-push sales terus-menerus gitu ya. Jadi in the long run, maintaining relation, keep relevan buat komunikasi menawarkan konsumen itu impact-nya jangka panjang juga.
Makanya tadi yang saya bilang, bisa jadi ini adalah konsep jangka pendek buat kita memitigate sesuatu yang sangat mendisrupt customer cycle. Tapi dalam jangka panjang, kalau kita berempati sama konsumen, maintain relation, impact-nya sangat besar buat konsumen. Gitu ya. Kalau kita nggak bisa jualan ke konsumen dalam 1 tahun, bisa jadi mungkin tahun depan kita udah bisa jualan lagi sama konsumen. Dan kalau kita sangat berempati sama konsumen, ya bisa jadi konsumen tetap milih kita dibandingin milih orang lain. Gitu. Itu sih mungkin jawabannya. Iya, betul. Tergantung pain and gain yang dirasakan oleh customer ya Mas ya, untuk dalam kompetisi bisnis ini gitu. Ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bertanya. Mohon maaf sekali untuk pada sesi kali ini kita hanya bisa satu Q&A aja kayak gitu. Sebelumnya terima kasih juga untuk Mas Febri yang sudah berkenan hadir dalam agenda Data Science Weekend ini. Terima kasih juga untuk kepada sponsor, media partner, dan community partner kita yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Sebelum kita tutup acara ini, mari jadi kita ada sesi foto virtual dulu nih Mas Febri. Nah, mungkin bisa kita undang ya rekan saya, Alam Syahkoto Hamzah dan Nabil Muhsin Dajri untuk berfoto bersama Mas Febri ya. Halo Mas Febri. Sudah hadir Halo. Mas Alam Ya, dan sudah. Mas Nabil. Halo. Halo semuanya. Halo Mas Febri. Katanya bagus. Halo. Alam saya. Menarik banget ya tadi diskusinya Super, sesinya keren. Mas Febri. Yes. Harus diundang lagi nih. Ya. Oke. Thank you. Iya. Mungkin kita bisa. Oke. Dipersilakan untuk semuanya memberikan ekspresi yang terbaik ya, senyuman yang terbaik, boleh pose apapun. Saya akan mulai countdown 3, 2, 1, nanti mungkin dari tim operasional bisa mengcapture-nya. Oke, 3, 2, 1, foto. Oke, satu lagi ya, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Thank you, Dita. Thank you semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Oke, teman-teman, gak terasa ya, ternyata kita sudah di penghujung acara untuk sesi ini. Kembali saya ingatkan untuk semua audiens yang berada di YouTube dan beribu-ribu audiens yang sekarang ini join di Zoom. Terima kasih masih mengikuti Data Science Weekend hingga hari ini. Dan jangan lupa untuk stay safe and stay healthy, stay social distancing but digitally connecting. Terakhir, saya ingin menginformasikan bahwa di beberapa saat ke depan, kita akan kedatangan banyak beberapa tokoh yang cukup dipandang ya di Indonesia. Mungkin teman-teman sebaiknya tidak melewatkan kesempatan ini gitu. Nah, jangan lupa untuk follow Instagram Data Science Weekend @datascienceweekend dan Data Science Indonesia @datascienceindo untuk mendapatkan informasi, tips, dan program-program lainnya di DSI. Saya Dita Amalia, undur diri. Selamat sore, happy weekend. Selamat siang kepada para Bapak Ibu yang ada di ruangan. Saya Ani yang akan memimpin acara selanjutnya. Setelah ini
We know we're interconnected. Part of a broader, ever more complex whole. It can inspire. It can overwhelm. It depends on how you see it. In confusion, you find connections. In complexity, understanding. You spot the pattern. See the big picture. What you do keeps it working. Moving. On time. You make it faster, smarter, better. You can answer. Is it safe? Are we ready? How do we help? You find the cause. See the options. Decide the solutions. You help us all work together to take better care, be healthier, happier, and do the right thing. You make a difference because you can see differently. You have the power to see what others can't. As our world gets smaller, and what happens somewhere else, it's closer and closer to home. There's so much the world wants to know. We don't know a lot of things. I think there's a lot of questions out there. People very insecure.
It's not enough to know we're interconnected. We have to understand how and collaborate to build a better future. Your answers matter more than ever. Thank you for your vital work. We know we're interconnected. Part of a broader, ever more complex whole. It can inspire. It can overwhelm. It depends on how you see it. In confusion, you find connections. In complexity, understanding. You spot the pattern. See the big picture. What you do keeps it working. Moving. On time. You make it faster, smarter, better. You can answer. Is it safe? Are we ready? How do we help? You find the cause. See the options. Decide the solutions. You help us all work together to take better care, be healthier, happier, and do the right thing. You make a difference because you can see differently. You have the power to see what others can't.